Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan hari ini kita masih masuk pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran IPA, yaitu materi kita hari ini tentang jenis-jenis ekosistem. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, tahukah kalian apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan terdiri atas dua bagian. Yang pertama yaitu lingkungan yang hidup, yang disebut dengan biotik, yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua adalah yang tak hidup atau yang disebut dengan abiotik, yang terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Kalian bisa lihat pada buku tematik kalian halaman 5 sampai dengan halaman 6 untuk menambah wawasan pengetahuan kalian. Yang berikutnya adalah jenis-jenis ekosistem. Ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ekosistem alami, yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Contohnya adalah padang rumput dan hutan. Adapun ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya sawah dan kolam. Kalian bisa buka buku tematik kalian halaman 13 sampai dengan 15 untuk menambah wawasan pengetahuan kalian. Ayo berlatih. Kelompokkanlah ekosistem berikut ini pada tabel di bawah ini. Gurun, kolam renang, waduk, sungai, gunung, akuarium, laut, tambak, dan terumbu karang. Di sini ada kolam, ekosistem alami, dan ekosistem buatan. Anak-anakku sekalian bisa kelompokkan mana yang termasuk ke dalam ekosistem alami, mana yang termasuk ke dalam ekosistem buatan. Bisa kalian kerjakan pada buku tulis kalian. Berikutnya kita masuk kepada materi letak geografis Indonesia. Muatan pelajaran IPS, tema 5, subtema 1. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Adapun samudra Pasifik di sebelah timur dan samudra Hindia di sebelah barat. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Wilayah itu terdiri atas daratan dan lautan. Indonesia merupakan negara kepulauan. Ada kurang lebih 17.504 pulau yang terdiri dari 7.870 sudah bernama dan 9.634 belum bernama. Kalian bisa buka buku tematik kalian halaman 5, halaman 26 sampai dengan 29 untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian.
Pulau terbesar di Indonesia antara lain ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Papua. Adapun pulau yang kecil di Indonesia antara lain diantaranya ada Pulau Nias, Siberut, Bangka Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, Halmahera, dan lain masih banyak yang lainnya. Mengenal komponen peta, kalian bisa lihat buku tematik kalian ya, halaman 26 sampai dengan 29. Nah, di sini ada contoh gambar peta. Nah, kira-kira apa saja komponen-komponen dalam peta? Komponen-komponen dalam peta diantaranya pertama adalah judul peta. Judul peta biasa ditulis di bagian atas ya. Ada skala peta, ada simbol peta, ada garis astronomis, ada legenda, dan ada juga komponen mata angin. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca untuk menambah wawasan kalian pada buku tematik kalian dan sumber-sumber lain, terutama di buku tematik kalian pada halaman 26 sampai dengan 29. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Kalian bisa lihat buku tematik kalian halaman 35. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan negara agraris. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai berjumpa kembali pada materi berikutnya. Marilah sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa memperbanyak membaca buku untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.